Kekalahan timnas Indonesia kini ramai dibahas setelah dibantai timnas Australia dengan skor 5-1 di Allianz Stadium. Nama coach Sintayong kembali menggema setelah tim Merah Putih gagal meraih kemenangan atas timnas Australia. Begini komentar tegas Erick Thohir soal kekalahan timnas atas timnas Australia di laga grup C putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Indonesia yaitu coach Sintayong kini meminta kepada masyarakat agar tetap mendukung skuad Garuda setelah menelan kekalahan dari timnas Australia. Ya, diketahui skuad Garuda kalah dengan skor 5-1 dari timnas Australia, di mana kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan kelima grup C dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan, di mana posisi ini bisa menjadi lebih buruk. Hal ini tergantung dari hasil pertandingan lainnya, tetapi masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Kita harus menjadi satu mendukung timnas Indonesia, kata coach Sintayong. Sayangnya saya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anak saya. Dengan hati senang saya akan mendukung terus, kata coach Sintayong. Ya, selain itu kini juga ramai beredar di media sosial soal nama coach Sintayong yang lantang terdengar dari tribun penonton di Australia, di mana beberapa penggemar skuad Garuda yang hadir langsung ke stadion tampaknya di detik-detik akhir pertandingan meneriakkan nama coach Sintayong. Timnas Indonesia kini harus menerima kekalahan telak dari timnas Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga. Meskipun hasilnya mengecewakan, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada anak asuh Patrick Kluivert. Di tengah kekecewaan ini, Erick Thohir langsung menunjukkan sikap tegas dengan memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Melalui unggahan di akun Instagramnya, ia menyampaikan pesan semangat untuk para pemain timnas Indonesia. Saya tetap mendukung timnas Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, peluang itu masih ada, tulis Erick Thohir. Ya, Erick Thohir percaya bahwa kekalahan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi timnas Indonesia, di mana ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki performa tim sebelum menghadapi timnas Bahrain di Stadion GBK. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir, para pemain diharapkan tetap memiliki semangat juang tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih di laga berikutnya. Pelatih timnas Australia yaitu Tony Popovic sebelumnya memang sudah menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk meremehkan timnas Indonesia. Ya, timnas Australia dan timnas Indonesia memang sama-sama menghadapi laga krusial di laga lanjutan grup C putaran ketiga ini, di mana hasil laga ini tentu sangat berpengaruh ke dalam perjalanan masing-masing tim yang memburu tiket ke Piala Dunia 2026. Walaupun timnas Australia diunggulkan jauh dari ranking FIFA, namun Tony Popovic sama sekali tidak punya pikiran untuk memandang remeh timnas Indonesia saat itu. Tony pun menyebutkan dua alasan kenapa dirinya tidak punya pemikiran untuk memandang remeh skuad Garuda. Hal itu adalah karena hasil di pertemuan pertama di Jakarta, di mana saat itu timnas Indonesia mampu menahan imbang timnas Australia, sedangkan yang kedua adalah hasil terakhir timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Arab Saudi. Kami imbang menghadapi mereka di laga tandang. Persaingan grup ini sangat ketat, jadi tidak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Hasil akhir membuktikan saat mereka menghadapi Arab Saudi, jadi hal itu sama sekali tidak terlintas di dalam pikiran kami, ujar Tony Popovic. Ya, selain itu sebelum pertandingan ia pun mengaku dalam kondisi tekanan besar dari para penggemarnya. Kan tetapi ia mengaku senang dengan tekanan dan tuntutan supporternya yang menginginkan menang atas timnas Indonesia. Ya, Tony Popovic belum terkalahkan di dalam 4 laga terakhir sejak menjadi pelatih Australia. Namun posisinya saat ini tidak terlalu bagus di mata publik lantaran dinilai belum membuat timnas Australia tampil di level terbaik. Hal itu tidak terlepas dari hasil seri di 3 laga terakhir. Karena itu publik Australia punya tuntutan tinggi kepada dirinya menjelang laga itu. Tadinya kemenangan melawan timnas
timnas Indonesia dinilai menjadi target yang harus diwujudkan. Menghadapi hal tersebut, Tony pun justru mengaku senang, di mana ia menganggap publik Australia punya antusias tinggi terhadap Socceroos. Ekspektasi dari publik Australia itulah yang seharusnya terjadi. Mereka mengharapkan tim nasional untuk memainkan sepak bola yang bagus, dan saya juga harapkan setiap orang Australia mendukung tim ini. Itulah yang kami inginkan dan kami tahu hal itu akan membantu kami, kata Tony Popovich. Ya, ia pun menekankan bahwa setiap pemain di dalam skuadnya sudah memahami tingginya tekanan di laga tadi. Para pemain tahu besarnya dua laga ini dan betapa pentingnya laga tersebut. Kami tahu ekspektasi dan tekanan saat bermain untuk Socceroos serta mewakili negara ini. Namun dari yang saya lihat, para pemain siap untuk mengambil beban tersebut, ujar sang pelatih. Timnas Indonesia diketahui sudah meladeni permainan timnas Australia di laga grup C putaran ketiga, di mana laga tersebut berjalan sengit dan memanas sejak awal laga dimulai. Ya, sebelumnya kedua tim bersaing ketat di papan atas klasemen sementara grup C, di mana saat itu timnas Australia masih di urutan kedua dengan 7 poin. Hal itu tepatnya di atas timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Media Inggris yaitu The Guardian pun menyoroti skuad Garuda yang menyulitkan tim Socceroos berkat hadirnya pemain-pemain keturunan. Menjelang duel panas itu, timnas Indonesia pun dinilai sebagai rival besar timnas Australia setelah penampilan impresif di laga sebelumnya di ajang ini. Indonesia menjadi rival terbesar Australia di Asia, begitu pernyataan media asing tersebut di dalam artikelnya. Ya, hal itu menjadi salah satu alasan kenapa skuad Garuda dapat mengimbangi tim Socceroos yang juga diisi oleh para pemain yang bermain di benua biru. Program rotasi besar-besaran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tutur media tersebut. Dengan para pemain yang hingga kini masih menuju kedutaan besar Indonesia di Eropa hampir setiap bulan, tambah media tersebut. Ya, lebih lanjut media asing tersebut menyebutkan bahwa para pemain bersaing di dalam laga ini. Para pemain Australia seperti Tim Cahill terkenal sejak tahun 2006 ketika Australia merajai sepak bola Asia. Kurang dari 2 dekade kemudian, Indonesia datang ke Sydney dengan lebih banyak pemain yang berbasis di Eropa daripada tuan rumah, sambung media tersebut. Ya, media itu pun menyebutkan bahwa para punggawa timnas Indonesia tidak akan takut menghadapi perlawanan dari para pemain Australia karena memiliki skill bermain di Eropa. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat intimidasi atau kekhawatiran tentang pertarungan fisik. Indonesia sama berpengalamannya dengan tuan rumah dalam hal bermain Eropa, tandas media tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.